Sungguh laga yang mendebarkan karena di kandang sendiri lagi-lagi kita kebobolan, lagi-lagi kita ketinggalan lebih dahulu dari Thailand. Sungguh laga yang mendebarkan karena penguasaan bola kita lagi-lagi jauh dari lawan meskipun kita sebagai tuan rumah. Dan kalau kita lihat bagaimana di babak pertama, bagaimana permainan di lini tengah sebenarnya memainkan dua gelandang cukup baik dalam sebuah racikan formasi awal, tapi ketika kita teledor, lagi-lagi ketika sisi kanan kita mendapat cecaran dari permainan Thailand, kita kemudian membuahkan hasil yang membuat pemain pekerja keras harus mengejar apa yang telah dilakukan oleh Thailand ketika mereka unggul melalui Dangda dengan sundulan yang luar biasa, memanfaatkan renggangnya penjagaan dua center back kita setelah bola dari sisi kanan pertahanan kita. Tapi saya harus memberikan acungan jempol kepada pemain kita. Sekali lagi, selama AFF ini pemain kita memperlihatkan semangat juang yang tinggi, tidak patah semangat. Kita lihat ketika melawan Thailand di fase pertama kita ketinggalan 0-2, kemudian berhasil menjadi 2-2 meskipun ketinggalan 2-4, akhirnya kita kalah 2-4. Kemudian lawan Singapura juga kita ketinggalan sempat, kemudian kita bisa mencetak 2 gol. Dan bagaimana kalau kita hitung pemain kita selalu mencetak 2 gol dan cukup produktif di babak kedua, ini menunjukkan sebuah semangat yang harus dijaga dan patut dihargai. Dan bagaimana di babak kedua ketika sampai menit 60 para pemain Thailand menurut saya bermain dengan nyaman, organisasi yang rapi, umpan-umpan pendeknya mencapai pertahanan kita, umpan jauh pun mencapai pertahanan kita. Semuanya berantakan ketika gol pertama datang untuk Indonesia. Saya lihat ini sebuah pukulan bagi mental para pemain Thailand yang notabene mengalami jumlah pertandingan yang jauh lebih banyak dari kita sebenarnya karena mereka ikut kualifikasi Piala Dunia. Tapi harus kita akui kualitas permainan mereka jauh masih di atas kita dengan ketidakstabilan itu yang menjadi keunggulan bagi kita. Mereka tidak stabil, mereka tidak konsisten, kemudian kita memetik keunggulan. Lalu bagaimana nanti di final leg kedua? Sejarah mengatakan sejak 2004 para tim yang menang di first leg itu bisa jadi juara. Apakah ini menjadi sebuah pertanda bagi Indonesia? Saya berharap masa pemulihan, masa recovery para pemain sangat berjalan dengan baik supaya ketika berangkat ke Bangkok kita datang dengan semangat dan kepercayaan diri yang sangat baik juga. Oke, sekarang kita lihat Twitter setelah pertandingan selesai dari @vina_olivina katanya begini. Baru lihat Thailand mainnya panik kayak tadi di 10 menit terakhir. Ternyata tim tangguh bisa juga kayak gitu. Ya, saya harus memuji keberanian, semangat, daya juang pemain timnas. Seolah-olah apa yang terjadi selama ini di persepak bolaan kita, kompetisi yang tidak ada, klub hanya melepas 2 pemain, itu tidak menjadi kendala bagi mereka untuk berprestasi. Kita tidak diunggulkan, persiapan kita minim, tapi kita bisa membuat tim seperti Thailand yang persiapannya bukan hanya Piala AFF, mereka bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia. Bisa kita buat panik seperti tadi. 60 menit, 65 menit mereka cukup bermain nyaman, tapi setelah itu Indonesia menguasai pertandingan. Lalu ada Bisep nih, Kapten Subayu, mungkin namanya begitu. Katanya begini, mantap. Kisah dongeng Leicester City bisa terulang nih. Ya, kenapa tidak? Kita belajar dari berbagai kejutan sepak bola. 2004, siapa yang menyangka Yunani bisa juara Piala Eropa kan? Lalu ketika Piala Eropa 2016, Portugal, tim yang minim menyerang, sering kebobolan, ketergantungan terhadap Ronaldo, tapi Ronaldo cedera di tengah pertandingan melawan tuan rumah, bisa juara. Kenapa tidak kita? Sekali lagi, tidak ada yang mustahil dari sepak bola ketika saya sering mengatakan begini. 2 tim turun dengan 11 pemain, sama-sama mainkan aturan sepak bola yang sama, main di lapangan yang sama, memperebutkan bola yang sama, dipimpin oleh wasit yang sama. Kenapa tidak Indonesia bisa seperti Leicester City kalau perumpamaannya tadi seperti itu? Masih bisa.